Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, sebagai bangsa yang beriman, khususnya kita bangsa Indonesia, kita tidak boleh melupakan 3/17. Yang pertama 17 Ramadan, yang kedua 17 rakaat, dan yang ketiga 17 Agustus. 17 Ramadan adalah di mana Al-Quran diturunkan, yang merupakan petunjuk dalam hidup dan kehidupan di dunia menuju kehidupan akhir. Siapapun kita mau selamat di dunia, selamat di akhirat, tidak bisa tanpa berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Atas dasar perintah Al-Quran, maka kita laksanakan 17 rakaat. Dengan melaksanakan 17 rakaat ini adalah membentuk suatu kepribadian yang sangat luar biasa, yang kemudian melahirkan suatu kesimpulan yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain kecil. Kalau sudah yang masuk dalam hati kita ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi yang besar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang lain pun tersingkir, semuanya kecil di dalam pandangan kita. Fasilitas hidup di dunia ini hanya merupakan alat dan sarana untuk meraih ridha Allah, bukan tujuan. Karena kuncinya adalah kebesaran Allah sudah masuk di dalam hati kita. Sebaliknya, kalau kebesaran dunia kita masukkan di dalam hati kita, maka kebesaran Allah pun terabaikan. Padahal di dalam melaksanakan sholat itu, setiap kali berganti gerakan, berganti posisi, kita ucapkan Allahu Akbar. Pernyataan yang tulus, Allah itu maha besar. Kalau sudah Allah maha besar, maka yang lain kecil. Dalam setiap takbir intikal itu hanya satu saja gerakan perubahan dari ruku ke i'tidal itu. Kita ucapkan sami Allahu liman hamidah, baru kemudian di mana kita menutup sholat kita itu dengan salam. Selebihnya itu takbir. Oleh karena itu, kita tentu sebagai orang yang beriman, kalau kita mengenal para pejuang kita, tentunya mereka itu berjuang atas dasar tadi Allahu Akbar. Andaikan tidak dengan dasar Allahu Akbar, mana mungkin bambu runcing merdeka melawan tank? Tentu secara logika tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup dengan kun, maka segala yang dikehendaki Allah akan terjadi. Oleh karenanya, hendaknya kita mengisi kemerdekaan ini dengan berterima kasih kepada para pejuang kita dan senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan syukur yang populer itu kan alhamdulillah. Tetapi perbuatan syukur kita ini yang terpenting.
Selain daripada kita berucap syukur, kita juga harus berbuat syukur. Salah satu wujud perbuatan syukur kita itu, kalau Allah berikan kita nikmat berupa harta, maka kita akan memanfaatkan harta itu sesuai dengan maunya Allah. Sebahagian daripada harta yang titip lewat kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Makanya kemerdekaan ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita mengisinya sesuai dengan cita-cita para pejuang kita. Cita-cita paling utama kita adalah menuju masyarakat adil dan makmur dalam keadilan di bawah naungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberi jabatan kewenangan jangan sewenang-wenang. Justru dengan kewenangan itu kita gunakan untuk mengayomi masyarakat yang punya nasib sama dengan kita, yaitu masyarakat yang merindukan yang namanya kemerdekaan. Jangan sampai kita mengusir penjajah di republik yang kita cintai ini, tetapi prakteknya kita pelihara. Yang diberikan kekuatan jangan menindas yang lemah, hendaknya kita justru malah membantu yang lemah. Yang diberikan ilmu, hendaknya dengan ilmu itu kita bimbing orang yang bodoh, jangan justru malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Arti kemerdekaan ini adalah kita bebas melakukan, menata negeri ini, tetapi tidak menghalalkan segala cara. Berupaya dan melakukan segala cara itu masih benar, tetapi menghalalkan segala cara itu yang tidak benar. Pemirsa rahimakumullah, oleh karenanya di akhir daripada penjelasan singkat ini, alangkah baiknya kalau kita kenang kembali, adalah satu rumah tangga, satu keluarga di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah rumah tangga yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kondisi yang sangat susah senantiasa bersyukur kepada Allah. Bahkan itulah tidak ada satu kondisi yang dia tidak bersyukur. Karena untuk merasakan nikmat itu bukan seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi seberapa mampu kita mensyukuri nikmat itu. Itulah sesungguhnya bisa merasakan nikmat yang sebesar-besarnya. Suatu ketika duduk bersamalah ini keluarga ini, lalu kemudian bincang-bincang. Cobalah kalau Allah berikan kita rezeki berupa harta, tentu saja kita bisa mensyukuri nikmatnya dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak, dengan cara mengeluarkan zakat, dengan cara membantu orang-orang yang miskin. Lalu kemudian usullah istrinya ini kepada suaminya, bukankah Nabi Musa itu kallamallahu Musa taklima? Nabi Musa ini bercakap dengan Allah dengan berapa kalimat. Bagus kalau kita coba ajukan kepada Nabi Musa, mohon kepada Allah. Lalu kemudian Nabi Musa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jawab, wahai Musa, sampaikan kepada hambaku itu, aku akan berikan kekayaan setahun. Pemirsa rahimakumullah, kira-kira kalau kita diberikan kekayaan 1 tahun, dinyatakan oleh yang memberi, apa yang kita buat? Setelah dapat kekayaan, terus kemudian tuh belilah bahan-bahan ini yang dibutuhkan untuk bahan makanan, dibuatlah sedemikian rupa enaknya itu makanan tuh, yang diharapkan, yang diidam-idamkan sekian lama ini. Setelah dibuat itu makanan itu, si suami melihat istrinya menangis, dia pun menangis. Lalu ditanyanya istrinya, kenapa kamu menangis? Bukankah ini yang kau inginkan bertahun-tahun? Kenapa tidak dimasi dengan penuh rasa syukur? Kata si istri, wahai suamiku,
Yang pertama, apakah dengan cara ini kita mensyukur nikmat Allah? Yang kedua, tegakah kita makan makanan yang enak ini sementara tetangga kita masih merasakan haus, masih merasakan lapar, masih menginginkan makanan-makanan seperti tapi tidak pernah tersentuh. Suaminya pun ikut menangis, lalu kemudian mengatakan kalau begitu perbanyak memasak makanan, lalu kemudian kita undang tetangga. Diundangnya tetangganya, akhirnya dia pun merasakan sangat bahagia karena dapat membahagiakan banyak orang. Khairun nasi anfa'uhum linnas, membahagiakan banyak orang, lalu kemudian dia puas. Terus berjalan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terlewatkan. Lalu kemudian Nabi Musa, ya Allah, sudah melewati tahun, ya Allah, hambamu ini dijanjikan hanya 1 tahun, kok sekarang ini sudah lewat, kenapa masih kaya-kaya juga, ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, hambaku ini pantas diberikan kekayaan. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur nikmatku, nikmat itu aku akan tambah. Tapi kalau kamu kufuri nikmatku, maka ingat, azabku sangat pedih. Dalam kata lainnya, kalau nikmat itu kamu kufuri, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pemirsa rahimakumullah, semoga ulasan singkat ini membuat kita sadar bahwa kita bisa merdeka, bisa kita menikmati udara merdeka ini karena berkat perjuangan orang-orang tua kita dulu yang hanya mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah sehingga kita senantiasa pandai bersyukur terhadap nikmatnya, sehingga nikmat itu terus bertambah. Khusus nikmat kemerdekaan ini 78 tahun lamanya, semoga dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, tetap kita merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.